Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Judul yang kita bahas apa judulnya? Mendapatkan modal halal. Berarti ini dagang maksudnya ya? Iya kan? Pedagang. Maka mohon para pedagang duduk di muka. Biar gampang saya tes. Kalau tidak lulus, tidak boleh pulang dia. Silakan para pedagang. Derby, pedagang satu. Maju ente derby. Nanti ente pedagang. Maju. Yang lain, pedagang yang lain silakan. Mana pedagang? Cuma satu, dua, tiga. Saya anggap di depan ini pedagang semuanya. Pedagang atau tidak saya nggak tahu. Saya karena terus depan pedagang, yang tidak pedagang berarti menjadikan diri pedagang sekarang. Baik, hangat ya. Tema yang dibuat oleh panitia untuk hari ini semuanya berkaitan dengan modal, kalau saya tidak salah. Hari pagi ini apa? Mendapatkan modal halal. Nanti duha apa? Nanti jam 10 apa judulnya? Solusi halal mendapatkan pinjaman kredit agar tidak terjerumus riba. Ini juga modal kan maksudnya? Modal. Ya, yang ketiga apa? Nanti pada maghrib, pada asar. Sukses menjadi pengusaha muslim, modal syar'i tanpa riba juga modal. Nanti lagi pada maghrib. Dampak isya. Dampak ini tidak modal. Berarti 3 tema tentang modal. Kita mulai dari modal yang halal. Harusnya bukan mulai dari modal yang halal, modal yang haram. Gimana, setuju Anda? Enggak, karena kebanyakan itu yang terjadi. Karena kebanyakan derby. Anda mulai usaha dulu modalnya dari mana? Apa teman dia ngasih hadiah begitu? Gimana? Investasi bagi hasil. Ini uang 1 miliar. Berapa waktu itu nilainya? 1 miliar. Ini uang 1 miliar. Jadikan modal. Nanti kembalikan berapa? Bagi hasil. Kalau untung Anda 50, saya 50. Begitu? 60 pemilik modal, 40 Anda. Kalau rugi? Anda berikan 100%. Ini namanya apa akadnya? Bukan. Bagi hasil. Iya, ini namanya bagi hasil riba. Yang ini bagi hasil riba. Taib. Mana lagi pedagang? Saya anggap depannya pedagang semuanya. Saya tanya dari mana dapat modal? Taib. Pedagangan tuh? Sambilan. Iya, dagang walaupun sambilan. Rasulullah SAW juga pedagang sambilan jadi nabi. Beliau pokok misi utamanya Rasul, sambilannya dagang. Taib sama. Taib. Dari mana dapat modal? Sebentar, ulangi. Dari modal. Maksud modal sendiri ini apa? Dari uang yang kita punyai kemudian. Iya, Anda dapat dari mana uang punya ini? Warisan kah? Kebetulan gaji, PNS. Gaji PNS. Masalahnya gaji PNS halal atau tidak? Sehingga modal Anda halal atau tidak? Anda PNS dulu kerja di mana? Di Kapuas, Dinas Perikanan. Perikanan. Baik. Berapa kali sehari Anda mengurangi jam kerja?
tidak terdeteksi. Hah? Mungkin sekitar 1 sampai 2 lah kira-kira. Subhanallah, per hari. Per bulan atau per hari? Per pekan atau per bulan atau per hari? Hah? Anggap aja kisaran 1 jam lah per hari. Per hari 1 jam. Subhanallah, jadi banyak kan ya. Mungkin kan Sebentar, per hari 1 jam. Jam kerja berapa? 8 jam. Sekitar 8 jam. Berarti 1/8 ini korupsi. Iya atau tidak? Iya. Iya. 1/8 dari modal ini halal atau tidak? Uang korupsi. Baik. Gimana? Kan penitia bukan? Yang nggak penitia nanti mah. Siapa lagi pedagang yang lain? Oh, Tay, pedagang. Dari mana modal Anda, Tay? Gaji. Hah? Gaji sama tabungan. Gaji dengan tabungan. Tabungan juga dari gaji kan atau? Iya. Allah musta'an. Baik. Ini gaji itu kerja di mana? Karyawan swasta. Swasta. Dulu masuknya pakai sogok atau tidak? Normal ya. Hah? Standar normal. Lewat kas biasa. Tanpa ada apa ya? Tanpa ada riswah. Normal masuk lulus. Alhamdulillah. Berapa jam sehari Anda bolos? Mungkin kurang lebih sama sebelah juga. Lebih atau kurang? Kurang atau lebih? Beliau 1 jam per hari. 1 jaman juga. 1 jam juga. Allah musta'an. Berarti 1/8 kasusnya sama berarti. Saya ingin kasus yang 3 jam per hari bolosnya ada. Allah musta'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Lanjutkan. Sama kasusnya. Ada lagi modal yang lain. Pertama beliau tadi adalah bagi hasil 1 miliar. Ya, kemudian tapi bermasalah dari akad bagi hasilnya. Kemudian berdua orang gaji, tapi bermasalah dari gajinya. Ada lagi yang lain? Ada lagi modal yang lain, pengusaha, pedagang. Gak apa, nanti kita sebutkan solusi. Fadol ya, fadol. Silakan. Jauh banget sini, yang dekat, yang dekat. Yang dekat, yang dekat. Taib. Ya, Ustaz. Anda mendagang apa? Pengusahaan sih, jual minyak juga. Minyak? BRB. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dari mana modalnya dulu? Modalnya dari bagi hasil juga. Ustaz. Baik. Ada teman menyerahkan modal. Gitu. Dulu ikut kerja saudara, jadi dibagi hasil gitu. Anda kerja dengan saudara, digaji. Iya, digaji. Gajinya dalam bentuk bagi hasil. Dalam bentuk target bagi hasil gitu. Target bagi hasil. Iya. Baik. Dulu dia kerja apa tampil dia? Dengan saudara itu pekerjaannya apa? Diserahkan perusahaan sama om gitu. Ini perusahaan tolong kelola. Iya. Nanti ambil gaji. Selain gaji, ya itu tadi bagi hasil bonus. Bonus. Target penjualan berapa? Target penjualan berapa? Iya. Selain gaji. Iya. Ya. Boleh kerja per jam atau per target? Target penjualan. Tidak mesti harus masuk setiap hari. Tidak mesti. Iya. Jadi insya Allah semoga ini cuma dari 4 cuma 1 modalnya yang halal. 4 kasus cuma 1 modal yang halal, 25% cuman ya, akhi. Ini 4 pebisnis kelas apa antum? Kelas, pokoknya kelas. Alhamdulillah. Tapi ada masalahnya dulu. Tapi bawa masalahnya. Pasti tidak ada yang selamat. Harus jujur kan. Iya, tapi. Dulu kita isi bunker kapal itu. Apa? Bunker kapal. Bunker. Bunker isi kapal. Minyak ke kapal. Taip. Kadang orang kapal ini kelebihan minyak dijual lagi ke kita gitu. Yang menjualnya pemilik kapalnya atau karyawannya? Karyawannya, kapten. Anda beli terima ini barang haram ini? Iya. Anda jual lagi ke bosnya dia dengan harga lebih mahal? Tidak, itu ke minyak yang lain. Ke yang lain. Yang lain. Tapi kalau dia mungkin juga dia kan bosnya kan nggak tahu, kan nggak ada tandanya nih minyak bekas dia, ada kan? Iya, Ustaz.
Iya, bisa juga ke bosnya juga deh kan? Bisa ya, juga. Kalau mengisi berikutnya dengan yang minyak itu juga. Iya, bisa juga. Ya. Subhanallah. Tadi sudah saya katakan 25% halal, sekarang 100% tidak halal modal Anda. Semuanya. Subhanallah. Allah barik fik. Coba, satu ada contoh pedagang yang halal modalnya. Yang saya pengen yang halal. Tadi kan silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2 asal modal. Matiin itu matiin satu. Silakan. Nah, sini samping saya. Bismillah. Ada 2 modal, Ustaz. Antum modal dagangnya apa? Saya dagang produksi kosmetik. Oh, kosmetik. Baru apa kosmetik ini? Bedak dingin, Ustaz. Iya, bedak. Nah, Ya. Terus nanti ada 2 modal, satunya ngutang bank syariah, satunya bank konvensional, gadai rumah dengan bunga tetap. ya, Masya Allah. Ini yang sering, betul yang sering begitu kan? Adalah dari pembiayaan bank konvensional atau bank syariah. Mari kita tinjau satu persatu akad yang sudah terjadi ini. Nanti kalau ada kasus lain kita bahas lagi. Kita mulai dari Derby. Beliau dapat modal dalam bentuk investasi bagi hasil. Hasil betul dibagi, kata temannya investor, uang 1 miliar. Silahkan Anda kembangkan dalam bentuk jual beli apa? Minyak juga. Derby, jual beli minyak juga. Kita bagi hasil keuntungannya. Tapi bila rugi, tanggung oleh Anda. Setuju? Setuju. Anda setuju, tapi ini akadnya halal atau haram? Siapa yang bisa mengatakan haram? Kenapa haram, Pak? Iya, ini namanya riba. Ya, tapi kenapa riba? Ya, teruskan Bapak. Jazakallahu khair, terima kasih. Ada lagi yang lain kenapa riba? Ada lagi yang lain kenapa riba? Ada yang lain kenapa riba? Ya, itu tidak boleh. Ada lagi kenapa riba? Iya, belum sesuai dengan yang ada di otak saya. Masalahnya itu saja. Siapa Anda mungkin betul, tapi tidak sesuai dengan otak saya, mau apa boleh buat. Allah ibarik fikum. Ini adalah riba. Karena riba kullu qardin jarra manfaatan. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat. Maka ini adalah riba. Ya. Walaupun dikatakan bentuknya bagi hasil keuntungan. Ya, kasusnya kan ini 1M. Silahkan Anda bisnis minyak atau apa. Untung kita bagi Anda 40, saya 60. Gitu tadi kan ya, dari B. Ya. Kalau untung dalam sebulan ini 1 juta, saya 600.000, Anda 400.000. Untung 10 juta, saya 6 juta, Anda 4 juta. Ini adil atau tidak? Saya lanjutkan. Ya. Kalau untung 100 juta, saya 60 juta, Anda 40 juta. Adil atau tidak ini? Sampai di sini adil. Sampai di sini. Tetapi yang menentukan dia riba atau tidak, kerugian. Nah, kalau untung, semua orang siap. Walaupun kecil. Tapi kalau rugi, tidak ada yang siap.
Tetapi kerugiannya, betul ini bagi hasil, betul. Namanya bagi hasil memang, tapi tidak bagi rugi. Rugi tanggung sendiri oleh Anda. Ya. Ketika rugi, Anda tanggung sendiri. Modal saya kembali 1M. Oh, minyak gini-gini bisa dirampok. Oh, itu urusan Anda. Tetap Anda kembali 1 miliar. Saya sudah rugi, sebetulnya saya tidak dapat untung. Iya kan? Harusnya saya dapat untung kan? Tapi udah cukup, nggak ada masalah. Saya untung nggak mau, karena Anda memang nggak ada untung. Tapi saya nggak mau rugi lagi. Maka tetap kembalikan 1 miliar. Jelas? Ini akadnya bukan mudharabah dalam pinjaman syariat. Saya yakin akad seperti ini banyak. Beliau bukan kasus pertama. Sering orang memahami bagi hasil itu, yang penting untungnya tidak tetap sesuai dengan besarnya pendapatan laba. Tapi masalah bagi rugi, mereka tidak mau pemilik modal rugi. Dia akan beralasan, ngapain saya rugi? Saya letakkan uang saya di bank syariah, ya, anggap syariah. Betul-betul syariah, syariah murni. Kurang nggak uang Anda? Hah? Tidak. Jadi kita bahas masalah syariahnya ini. Tidak. Walaupun saya tidak dapat untung, tapi uang saya tidak kurang. Ini, Anda menjanjikan untung tidak tetap. Alhamdulillah. Kemudian, saya harus mengalami kerugian. Kalau dari awal mereka sepakat seperti ini, mau nggak investor tadi memberikan dananya? Mau nggak? Tidak mau dia berikan dananya. Walaupun saya untungnya besar, tapi saya juga menanggung kerugian, saya nggak mau. Biar saya untungnya kecil, atau biar nggak untung. Asal saya tidak rugi. Ini kan setiap investor kan ya. Maka akad yang dibuat sesungguhnya, ketika dia tidak menanggung kerugian pemilik uang tadi, akadnya bukan lagi namanya mudharabah. Bagi hasil iya namanya, karena hasil memang dibagi. Tapi rugi tidak dibagi mereka. Bukan mudharabah syar'iyyah ini. Ini namanya qard, walaupun mereka menamakan akadnya bagi hasil. Karena al-ibratu fil uqudi bi al-maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Karena lihat dalam akad bukan namanya. Namanya terserah Anda mau namakan mudharabah, mau bagi hasil. Bila bentuknya seperti ini, pemilik saham, investor tidak mau menanggung kerugian, maka sesungguhnya akadnya adalah qard. Karena kalau pinjaman, Anda mau untung sebanyak-banyaknya, tetap kembalikan uang saya. Anda mau rugi sehancur-hancurnya, tetap kembalikan uang saya 1 miliar. Sekarang berarti akadnya berubah dari mudharabah jadi pinjaman. Jelas? Jadi pinjaman. Sekarang pinjaman ini ada bunganya atau tidak? Ada keuntungan atau tidak bagi investor tadi? Bagi hasilnya keuntungannya. Memang bunganya tidak tetap. Bisa jadi bagi hasil dari yang ditetapkan oleh dia dari modalnya. Dia tetapkan nggak bagi hasilnya dari modalnya atau dari keuntungan real? Lebih keuntungan real. Ya artinya kalau untung 1 juta ya 1 juta lah bulan ini gitu. Siap terima dia untuk 1 juta berdua? Biasanya berapa keuntungannya? Lumayan itu berapa? 100 juta? 100 juta sebulan. 10% sebulan ini bunganya. Iya jadi 100 juta. Ya. Per bulan? Per tahun. Cuma 6% per tahun? Kecil berarti ya. Kalau diletakkan saja di bank, berapa bunganya per tahun? Deposito? 7%? 6%? 7%? Kalau deposito? Potong pajak. 70 juta sama dengan yang tadi juga. 6%, 7% juga. Dan ini kasusnya sama ribanya. Sama
ribanya. Karena dia tidak mau siap rugi, tapi memang dia mau turun bunganya. Ini namanya bunga tidak tetap. Bunga riba tidak tetap. Bisa jadi ribanya lebih dari 6% setahun. Bisa jadi 10%. Kalau dia terima 100 juta. Bisa jadi juga 20%, bisa jadi 50%. Iya kan? Tapi bisa juga 1%. Ini malah riba gharar. Karena tidak jelas ribanya. Ribanya tidak jelas. Kalau yang di bank riba, jelas ribanya. Bagaimana dosanya? Sama-sama dosanya besar. Sama-sama riba. Kita sadar, Bi. Anda kalau nggak salah ikut Indonesia Mandiri ya? Oh, udah ditinggalin. Oh, ente ini bertaubat sudah ini? Udah. Alhamdulillah. Saya pikir masih jalan. Nggak, beliau ini maaf. Boleh saya sampaikan ke mereka? Beliau dengan beberapa teman-teman pengusaha muda seperti beliau membuat sebuah komunitas. Kemudian sekali sebulan mereka dari berbagai daerah datang ke Jakarta. Kemudian berikan pelatihan tentang akad sesuai syar'i setiap bulan. Saya yang membimbing mereka. Masya Allah, ada di antara mereka developer yang asetnya sampai nilai proyek sampai 1 triliun. Bagi-bagi, ada yang punya ruang makan 20 ruang makan, ada yang punya toko oleh-oleh yang sampai 20 toko oleh-oleh. Di antaranya beliau. Dan alhamdulillah beliau sudah bertaubat. Kita lihat yang 3 sisanya. Sudah bertobat atau belum? Ya, jelas Anda ini tidak ingin menjustifikasi seseorang, tapi maksud saya kasus seperti ini sering. Ya. Dan bukan kasus perorangan, malah di lembaga keuangan syariah. Kalau Anda membutuhkan modal mereka dan mereka memberikan mudharabah, bentuknya bagaimana? Ada bedanya enggak dengan kasus beliau tadi? Ada bedanya atau tidak? Siapa yang pernah meminjam modal ke bank syariah? Modal untuk usaha ke bank syariah. Ada yang pernah? Gimana kasusnya? Mudharabah dengan bank syariah. Artinya mereka menyerahkan modal, Anda mudharibnya pengelolanya. Fadhal. Iya, pinjaman dulu Ustaz, pernah. Pinjaman mereka tidak memberikan pinjaman. Mereka memberikan modal. Iya, ceritanya seperti itu. Cuma saya menganggapnya tetap aja kayak pinjaman dengan jaminan. Sebentar. Anda diberikan modal berapa? 100 juta dulu Ustaz. 100 juta. Kemudian bagi hasilnya berapa? Saya lupa udah berapa persen itu. Cuman di atas bunga bank konvensional. Bank konvensional berapa sebulan? 2% kan ya? Saya dulu dapat 11% per tahun Ustaz. Oh, itu deposito kan? Ya. Itu apa 100%? Pinjaman? Pinjaman. Berarti 13% anggap. Iya. Anggap 13%. Harus bayar 13 bagi hasil ini. Iya. Walaupun ada rugi. Betul. Tapi bagi hasil walaupun rugi. Betul. Tetap ya 13%. Tetap. Kalau terlambat Anda menyicilnya, Ada tambahan lagi Ustaz. tambahan lagi. Ini namanya apa? Sanksi kan ya? Ya. Ta'zir. Betul. Bukan riba, bukan bunga. Bukan bunga tulisannya di situ. Tapi diberikan sanksi. Iya, betul. Kan? Anda mau waktu itu? Iya, kita nggak ngerti Ustaz, mau aja. Ya. Sekarang, Sesuai. alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda mengerti sekarang? Baik. Jazakallah khair. Iya. Di lembaga keuangan syariah pun, lembaga keuangan syariah kalau dia membuat akad dengan para investor, dengan para penabung, saya mau nabung atau mau mendepositokan dana, itu kalau menurut pandangan saya, wallah ta'ala alam, menurut saya tidak ada masalah. Kalau Anda sekedar menabung, menyimpankan dana untuk aman dan dapat digunakan kalau Anda butuh, insya Allah tidak ada masalah. Karena Anda diberikan bagi hasil oleh mereka kan ya. Tetap kadang besar, kadang kecil, sesuai berapa keuntungan mereka dapat. Keuntungan, masalah nanti. Kemudian, walaupun modal Anda terjamin,
Modal Anda terjamin. Tadi kita katakan modal yang terjamin tidak mau menanggung kerugian ketika Anda mau menabung di bank syariah. Pernahkah bank itu menyampaikan, Pak, ini kalau rugi potong ya uangnya? Hah? Tidak pernah. Ya. Tapi pernahkah uang Anda dipotong? Rugi, maksudnya rugi. Pak, maaf bulan ini kita rugi sehingga uang Anda yang tersimpan 20 juta menjadi 15 juta. Tidak pernah. Alhamdulillah. Hah? Baik. Ya, berarti ini bukan mudharabah, tidak siap, walaupun dalam akadnya tidak jelaskan masalah kerugian. Memang kerugian tidak mereka yang menanggung. Menanggung oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Akad mereka ini dengan lembaga LPS ini yang sampai sekarang belum ada bentuk akad yang syar'i. Saya membimbing dosen-dosen Fakultas Ekonomi di UI. Mereka baru dapat proyek dari Lembaga Keuangan Syariah, Dirjen Pengembangan Perbankan Syariah, BI, untuk membuat akad LPS ini yang syar'i. Baru akan dibuat. Karena bentuknya mereka memberikan setoran per bulan kepada LPS ini. Bahkan LPS ini tahu Anda sepupunya siapa? Punya Lehman Brothers, sebuah perusahaan bank Yahudi di Amerika. Mereka store premi, kalau rugi nanti mereka memberikan ganti rugi, dan mereka memberikan ganti rugi. Kalau rugi, kalau nggak rugi, uangnya buat mereka semuanya, buat Yahudi tadi. Ya, jelas untuk itu, jelas. Ya, maka akadnya kita dengan dia, kalau nabung, itu akadnya insya Allah nggak ada masalah. Karena Anda betul mudharabah, tidak dinyatakan bahwa mereka menanggung rugi. Tidak nyatakan mereka menanggung kerugian modal kembali uang Anda terjamin, tapi menjaminnya pihak ketiga. Tetapi bank ini dengan pihak ketiga inilah yang tidak syar'i. Mereka pun dengan kemampuan yang ada, dengan kondisi yang ada pun mereka mengatakan sekarang belum ada skema syar'inya antara bank syar'i ini dengan LPS ini, Lembaga Penjamin Simpanan. Akadnya masih akad, ya, mengandung riba dan gharar. Tapi Anda menabung dengan dia akadnya tidak ada masalah. Makanya kalau Anda sekedar menabung tidak ada masalah. Berbeda kalau Anda ingin menggunakan modal dari mereka. Modal dari mereka seperti tadi. Modal harus mereka siap tidak dapat untung, kalau rugi siap. Walaupun tidak dinyatakan di situ siap, tapi siap. Tetapi modal tidak boleh berkurang. Maka akadnya sama dengan akad beliau. Maka saya katakan tadi kasus beliau ini karena mungkin beliau mencontoh, dulu mungkin akadnya mencontoh bank syariah, bukan? Iya, mencontoh bank syariah. Ini contoh salah. Ini contoh salah yang mencontoh juga salah. Ya. Selesai kasus ini, ada pertanyaan sampai di sini. Yang kasus yang satu dulu, ada pertanyaan sampai di sini. Kasus per kasus bagaimana? Baik, foto. Baik. Kita dipinjamin modal, misalnya barang, kita disuruh ngambil, diutangin. Tapi kita tahu bahwa dia punya pinjaman di bank konvensional gitu, Ustaz. Ini kasus lain lagi berarti. Maksud saya yang berkaitan dengan yang tadi ada, nanti dulu, sabar dulu ya. Karena ada yang lebih dulu dari Anda. Enggak ada yang lebih dulu dari maksud kasus yang lain. Ada yang berkaitan dengan ini maksud saya dulu. Sabar ya, nanti ingatkan saya, insyaallah jawab. Kalaupun tidak sekarang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, nanti jam 10 di mana kajiannya, di sini juga? Berapa kilo dari sini? Antum nanti hadir ke sana. Nanti hadir, insyaallah. Masyaallah. Tadi masalah bagi hasil tadi kan yang kasus Bapak tadi depan tadi itu 50%, 60%, 40% dan resiko ditanggung oleh pengelola. Ya. Nah, misalnya
kerjasama ini berbentuk seperti itu juga, cuman dia minta persennya diperkecil, cuman resiko yang mengelola, misalnya 75% yang mengelola, 25% yang investasinya. Ya, betul. Resiko ditanggung oleh pengelola. Ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Biasanya alasan lembaga keuangan syariah kenapa pengelola menanggung risiko, dia mengatakan kami nggak tahu siapa dia, siapa tahu dia menggelapkan uang kami, siapa tahu dia culas, siapa tahu dia kelalaian. Memang para ulama mengatakan bahwasanya dalam akad mudharabah, bila kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola, dia menanggung sebesar kerugian. Kerugian ini bisa 100% kan? Dia menanggung sebesar kerugian. Tetapi kelalaian, alasan mereka langsung membebankan risiko kepada pengelola, kami nggak tahu, kami anggap dia lalai. Apakah setiap kerugian karena lalai? Tidak. Dan biasanya kerugian karena lalai itu paling 10% dari kasus niaga. Karena para pedagang, kalau dia lalai dia nggak mau. Haris ala dunia, para pedagang tersebut sangat teliti dengan dunia mereka. Ya. Sangat bakhil malah dengan dunia mereka untuk diri sendiri. Maka Anda lihat para pedagang-pedagang, lihat pedagang yang non pribumi, jalannya panjang atau pendek? Pendek, karena nggak mampu berjalan panjang dia, saking bakhilnya untuk dirinya. Sendalnya sendal bagus atau sendal jepit? Jepit, bakhil untuk dirinya. Lihat para pedagang umumnya seperti itu. Ya. Lalu ketika ditimpakan kepada dia seluruh risiko, maka dengan alasan seperti tadi, maka tidak sah akad mudharabahnya, berubah menjadi akad pinjaman serta keuntungannya menjadi riba. Keuntungan menjadi riba yang tidak tetap. Walaupun dirubah porsinya, tadi 60-40, sekarang 30 pemilik modal, 70 pengelola. Karena aman dari risiko dia, ya, iya boleh memperkecil riba. Saya dapat riba 40%, sekarang 30% ribanya. Boleh memperkecil riba, tapi tetap namanya riba ya, akhi. Perkecil lagi, saya 5%, dia 90%. Tapi saya tidak menanggung risiko. Sama. Ribanya 5%. Kecuali Anda mengatakan kepada dia, Anda tanggung risiko seluruhnya, keuntungan 100% untuk Anda. Ini betul syar'i, akadnya qard. Dan ini salah satu permodalan yang syar'i, qard hasan. Memberikan pinjaman tanpa menetapkan kelebihan. Paling dia mengatakan, ini pinjaman 1 miliar, ini per 1 miliar, pola oleh Anda, ya, untung ambil semuanya, rugi tanggung semuanya, kembalikan uang saya, cukup doakan agar saya menjadi orang masuk surga. Jarang? Bukan jarang, tidak ada ya. Ya ada. Bukan al-insanu qatur. Allah mensifati manusia bahwa manusia sangat kikir. Manusia sangat kikir, kata Allah Jalla fi'ula. Maka ini penting kita perhatikan dalam modal usaha. Ya. Kecuali ya udah pakai 1 miliar ini. Nanti kalau Anda ingin berterima kasih, kalau ingin menambahkan silahkan. Kalau nggak tambahkan, memang nggak boleh saya tambah. Memang kita tidak boleh tambah menambah. Tetap kembali 1 miliar. Setuju? Ini 1 miliar. Berapa nanti saya kembalikan? Kembalikan 1 miliar lagi. Tapi kalau ingin tambahkan silahkan. Saya tidak menolak juga. Setuju? Pengelola setuju Derby? Setuju banget, ente bukan setuju aja. Ketika dia mengembalikan, dikembalikannya 1 miliar 50 juta. 50 juta ini sekarang halal atau tidak dengan saya? Halal. Karena tidak saya syaratkan dari awal.
Tapi kalau dia mengatakan, ya udah, saya tidak mau riba, kembalikan 1 miliarnya, ya, tapi tetap lebihkan terserah Anda. Tetap lebihkan. Seperti sebagian koperasi syariah, tidak ada pertambahan bunga. Anda pinjam 2 juta, kembali 2 juta. Tapi bayar berapa saja uang sukarela. Ada kan? Ada seperti ini koperasi? Infak sukarela. Mau ditambahkan 10.000 boleh, 20.000 boleh, 30.000 boleh. Kalau 1.000 pun boleh. Nanti pinjaman ke depan gak dapat lagi. Pinjam 1 juta, pakai 3 bulan, lalu dibayar 1.000 penambahannya, infaknya 1.000. Kalau seperti ini bagaimana? Ini juga riba. Ini al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang menjadi tradisi maka disamakan dengan persyaratan. Tradisi harus berinfak. Ini juga bunga tidak tetap. Bukan infak namanya ini, bunga tidak tetap. Ya. Bunga tidak tetap. Ya. Maka hendaklah kita menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan berusaha tahayul. Berusaha berhilah untuk hal tersebut. Padahal banyak yang halal. Riba sedikit. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah halalkan beli, Allah haramkan riba. Berarti solusi dari riba ini adalah jual beli. Maka dari antum bisnis apa tadi? Minyak. Pembelian. Maka tidak boleh Anda membuat akad riba tadi. Solusinya bagaimana? Ingin jual minyak juga? Ya. Beli minyak dengan tidak tunai. Karena Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka bila Anda ingin keluar dari riba, solusinya jual beli. Solusinya. Dan bagaimana caranya? Allah Ta'ala alam. Kalau Anda datang kepada pemilik minyak tadi, Pak, saya beli, dan biasanya beli per ton atau per barrel atau apa? Ton. Minyak bumi ini atau minyak sawit? Solar. Saya beli 1 ton. Tapi bayaran tunda 3 hari. Mau nggak dia? Pertanyaan saya mau atau tidak dia? Mau, alhamdulillah. Bisa selamat dari riba. Emang jangan saya mau. Mau. Per ton berapa juta? 13 juta. 13 juta. Bayar 3 hari lagi ya. Itu dinaikin harganya atau sama harganya dibuat dia? Dinaikin. 3 hari naik juga. Pembayaran tunda 3 hari. Naik juga. Berapa persen kenaikannya? 1%. Menjadi 14.300.000. Ya kan? Ya, 14.300.000. Belum selesai. Berkaitan silakan dulu. Saya maafkan. Jadi saya kan berijtihad sendiri, Ustaz. Berijtihad sendiri. Sebentar. Anda berijtihad. Maksudnya ya sudah solusi sendiri. Terpenuhi syarat ijtihad. Kenapa berijtihad di sini banyak masyayikh, banyak ustaz di sini, kecuali Anda berada di tempat yang tidak ada orang yang mengerti syariat, baru sana berijtihad apa boleh buat. Walaupun ijtihad Anda pasti salah. Jadi pernah mendengar adalah jual beli, makanya saya mengambil cara ini dengan cara saya tadi, Ustaz. Bagaimana caranya? Jadi untuk saya mendapatkan. Insya Allah ingatkan saya. Nanti modal yang ini baru 1 modal kita jelaskan.
Modal yang kedua, 3, 4 nanti antum hadir nanti. Duha bisa. Nanti ingatkan saya. Tetap Anda duduk depan para pedagang. Jadi saya menjual rumah saya misalnya. Ya. Rumah saya 1 miliar misalnya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya jual dengan lembaga keuangan misalnya 800 juta. Ya. Setelah itu berangkat akan saya bayar kembali dengan cara cicil, tapi lebih mahal, 1,2 miliar misalnya. Iya. Saya cicil itu 5 tahun. Apakah halal Ustaz? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Cicit Anda salah 100%. 100% salah. Ini namanya aksul inah. Ini namanya aksul inah. Idza tabaya'tum bil inah wattaba'tum aznab al baqar wa raditum bil zar'i sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu minkum hatta tarju ila dinikum. Allah mengharamkan inah. Rasulullah SAW mengharamkan inah. Rumah tidak hilang. Ya. Di buku Harta Haram saya bahas panjang lebar ini aksul inah ini. Indonesia memang ada lembaga keuangan syariah karena fatwanya ada. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional ada. Tapi mereka copy paste ambil dari negara seberang. Malaysia. Karena dianggap negara itu syar'i padahal tidak. Karena yang menghalalkan inah hanya mazhab Syafi'i. Malaysia mazhabnya Syafi'i. Siapa yang mazhabnya sini Syafi'i? Siapa yang mazhab Syafi'i? Tunjuk tangan. Syafi'i mazhabnya itu. Siapa lagi? 2 Syafi'i. Baik. Saya disertasi saya tentang mazhab Syafi'i. Ya. Tapi apakah saya Syafi'i? Saya Muslim. Baik. Muslim. Dan tidak semua mazhab Syafi'i betul. Dan tidak semua mazhab Hanafi betul. Dan tidak semua mazhab Maliki betul. Dan tidak semua mazhab Hambali betul. Lalu bagaimana kita beramal, Ustaz? Beramal dengan ulama yang ahli ilmu di masa kita. Mungkin ada juz'iyat atau bagian-bagian dari mazhab, satu bagian dari mazhab yang marjuh pendapatnya tidak kuat. Seperti diantaranya kasus inah ini. Semua mazhab para ulama mengharamkan inah. Ya. Tadi katanya sebentar, jadi panjang jadinya. Ini nggak apa-apa. Karena ini bentuk syubhat yang ada di lembaga keuangan syariah memang. Ya. Bentuk syubhat yang ada di lembaga keuangan syariah. Mereka semua mazhab mengharamkan inah kecuali mazhab Syafi'i. Itu pun Imam Syafi'i yang beliau katakan dan dikatakan oleh para pengikutnya di antaranya Subki, ya nukil perkataan Subki. Sebentar saya baca Subki yang beliau mengatakan, "Ini syarata syartan fala khilafa 'indana bi annahu la yajuz." Saya ingin perkataan Subki saja. Bukan Subki, Ibnu Subki anaknya, tajudnya Subki. Fala khilafa 'indana bi annahu la yajuz. Fa in ishtarata syartan. Ya. Yang terjadi sebetulnya di bank syariah, yang aksul inah ini bentuknya begini. Nanti bisa Anda cermati betul atau tidak yang saya katakan. Anda punya rumah, tapi tidak ingin kehilangan rumah dan juga butuh modal. Berapa modal waktu itu yang Anda inginkan? 1 miliar. 800 juta. Lalu dikatakan oleh bank, Anda miliki apa? Aset.
rumah Anda berapa nilainya? Sekitar 1 miliar. Maka mereka kirim parsialnya yang menetapkan harga, iya 1 miliar Pak. Ya udah. Ini Bismillah. Kami beli rumah Anda 800 juta cash. Dengan demikian Anda dapat uang cash 800 juta, bisa Anda menggunakan modal. Begitu kan? Ya. Kalau Anda beli lalu saya tinggal di mana? Ya kan? Saya butuh rumahnya. Tenang. Dalam waktu yang sama, kami jual lagi rumah Anda dengan cicil. Cicil. Berapa cicilan sebulan waktu itu? 9 juta sebulan. Selama berapa tahun? 5 tahun. Berarti berapa ini semuanya? Berapa teh? 5 kali 50 ya? 12 kali 5 berapa? 60? 60. 6 kali 9? Berapa? Salah ente, rugi bang. Setelah 5 tahun harus ditutup. Kalau tidak baru berbunga begitu. Antum mau jadi bodoh-bodohin. Memang kan dibodoh-bodohin, memang bodoh. Jadi nggak boleh bodoh-bodohin pun jadi bodoh juga. Ya, oke. Andai dia mengatakan, ya, ini saya jual lagi kepada Anda 1,2 M. Anda cicil sekarang. Uang yang Anda terima berapa? Cuman 800. Anda bayar berapa? Berapa berarti ini? 400. Berapa persen berarti? 50%. Masya Allah. Syariah ini. Ya, berapa persen ya, akhi? Yang Anda terima uang, yang Anda bayar uang lagi kan? Jual belinya apa ini namanya? Betulkah terjadi jual beli? Serah terima barang? Tidak. Maka walaupun mazhab Syafi'i membolehkan ina, mereka mengaitkan kalau tidak disyaratkan. Bila disyaratkan dari awal, ya, saya jual rumah saya kepada Anda, tapi dengan syarat cash saya jual cash. Dengan syarat Anda harus menjual kembali kepada saya dengan tidak tunai. Al-Imam As-Subki mengatakan, "Fala khilafa 'indana annahu la yajuz." Tidak ada beda pendapat di dalam kalangan mazhab Syafi'i. Lihat ini dia, ini ada di Takmilatul Majmu' Imam Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi. Takmilahnya ini lanjutan ditulis oleh Subki. Takmilatul Majmu' jilid 10 halaman 157. Kata Subki, Ibnu Subki, kalau disepakati dari seperti itu, maka kami semua mazhab Syafi'i tidak ada yang membolehkannya. Karena ini uang dengan uang ya, akhi. Saya serahkan uang 100 juta, nanti bayar 1,2, saya dapat riba 50%. Sedangkan jual belinya semu. Tidak ada. Mana bukti berpindah enggak kepemilikan? Balik nama enggak rumahnya ke bank? Balik nama. Diterima atau tidak oleh bank rumahnya? Tidak. Ya. Andai pun balik nama, andai pun dikosongkan, diterima dulu, Anda isi kembali, tetap namanya aina. Karena tujuannya dari awal disyaratkan dia yang beli. Disyaratkan Anda yang beli. Maka hakikat yang terjadi adalah memberikan pinjaman 800 juta, dikembalikan 1,2 miliar, maka ribanya 50%. Jelas ini? Allah Al-Musta'an. Saya pernah ini menyampaikan langsung kepada salah seorang anggota Dewan Fatwa di DSD Masyarakat Nasional. Ya, beliau tamat S1 dari Madinah. S1 dari Madinah. Kenal nama Syekh? Sudah tua dia. S1 Madinah, S2-nya di Malaysia, S3-nya di California Manajemen. Anggota Dewan Syariah Nasional. Ya.
Ia mengatakan, iya, kami Dewan Syariah, mazhab Dewan Syariah Nasional tidak menghalalkan inah. Saya katakan, Anda mengatakan bahwa, tanya, dalam sebuah diskusi waktu itu di kantor MUI Pusat, Anda mengatakan bahwa mazhab Dewan Syariah tidak menghalalkan inah. Lalu ini apa yang terjadi ini? Baca fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31 garing DSN strip MUI garing 4 Romawi 2002 tentang pengalihan hutang. Alternatif 1, lembaga keuangan syariah memberikan qard kepada nasabah, berikan pinjaman. Dengan qard tersebut nasabah melunasi kredit hutangnya. Dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada lembaga keuangan syariah. Dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardnya kepada LKS. LKS menjual secara merubah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Ya. Anda butuh dana? Ya. Caranya nih, kami beli rumah. Cash. Lah rumah saya gimana? Beli dengan saya merubah lagi. Hah? Beli dengan saya merubah lagi. Bukankah ini namanya aksul inah? Ini namanya aksul inah. Jelas? Maka kan untuk kasus Anda membutuhkan modal, jangan berhubungan dengan bank syariah kecuali Anda tahu mana yang halal mana yang haram, kemudian minta persyaratan sesuai dengan itu. Kalau dia mau silakan, kalau tidak mau enggak ada masalah. Kemarin Tengku Wisnu, Anda terkenal kan Tengku Wisnu? Ini live, enggak kan ya? Ada. Dia termasuk anggota ini juga. Dia bertobat dari profesinya, berubah menjadi developer sekarang. Butuh dana permodalan. Ya, kerjasama dengan salah satu bank syariah. Saya katakan minta draft akad dengan mereka kerjasamanya, nanti saya lihat. Ya. Sebelum beliau ada developer juga di Bogor, sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Yang Muamalat ini kasusnya agak sedikit menggelikan, karena dia siap bangun rumah, tapi tidak siap menjual ke masyarakat dengan cara kredit langsung antara dia dengan masyarakat. Cash flow-nya, uangnya lama kembalinya. Maka ingin bekerja sama dengan bank muamalat. Tapi kan kalau nasabahnya dia, konsumennya akan membeli rumah ini, kebanyakan kajian salah seorang ustadz kita di Bogor, ustadz besar kita di Bogor. Gak mungkin mereka mau ada perjanjian denda. Maka dia mengatakan, bagaimana Ustaz agar bisa syariah? Mari kita datang ke Bank Muamalat Pusat, kita temui komplain syariahnya. Kebetulan saya dengan komplain syariahnya kenal Pak Ahmad Haryadi tersebut. Nah, dalam satu diskusi, ya, beliau bilang apa? Beliau mengatakan, alhamdulillah, udah tua beliau, S2 dari Pakistan. Alhamdulillah, katanya, ada di antara ustaz kita ulama muda. Saya mengatakan, apa maksudnya ini? Maksudnya saya tidak memarahi Anda nanti bila salah? Tidak. Tetap yang salah bilang salah. Walhasil saya bertemu dengan dia. Kemudian salah seorang bawahan komplain syariahnya mahasiswa S2 saya di kampus yang lain. Saya bilang, buang ini. Iya Ustaz, tenang, kita buang. Buang perjanjian penalti. Karena ini murni riba. Iya Ustaz, kita buang. Apalagi Ustaz, Anda beli dulu rumah dari developer ini, baru boleh jual. Kalau Anda tidak beli dulu, menjualkan hanya dapat fee saja, fee wakalah marketing 2%, jangan banyak lebih mahal dari itu. Oh ya, saat kita beli dulu. Ya, alhamdulillah bisa. Jadi kalau ke bank syariah, ya, ke bank syariah ingin membuat draft kerjasama, minta draftnya dulu, pelajari dulu saya syar'i. Mana menurut Anda tidak syar'i, sampaikan kepada mereka, minta untuk dirubah. Insya Allah mereka mau. Jelas tadi permodalan nanti juga tidak syar'i berarti. Tinggal 7 menit, yang ingin bertanya satu silakan. Nanti duha kita lanjutkan lagi ini ya. Ini sampai sore juga kita lanjutkan nih asap. Masih permodalan ini. Tentang akad bagi hasil Ustaz. Ya. Permasalahan. Jadi dulu saya pernah
akad bagi hasil dengan saudara. Ya. Jadi waktu itu saya sebagai seorang peminjam, pengelola. Sebentar, peminjam atau pengelola? Peminjam. Beda, kalau peminjam harus kembalikan tanpa kekurangan. Berarti akadnya ada kelebihan riba. Oh iya, benar. Itu tadi yang kasusnya ini. Apa? Makanya saya katakan ini kesulitan 1-2, tapi banyak. Karena orang menyamakan antara peminjam dan pengelola. Iya. Ana sebagai pengelola, saudara saya sebagai investor. Jadi waktu itu akadnya begini. Keuntungan antum Ana beri 25 dengan saudara saya. Ana sebagai pengelola 75. Tapi ketika ada musibah, bukan akibat kelalaian Ana, antum bertanggung jawab kerugiannya 25%, Ana 75%. Apakah boleh dalam hal tersebut, Ustaz? Dalam hal kerugian yang disebabkan oleh musibah, bukan kelalaian Ana. Apa bedanya? Berarti dia nggak rugi kan? Kecuali tanggungan kerugian ini Anda katakan, kalau sudah selesai hitung-hitungan akhir tahun ternyata rugi, Anda katanya udah, saya alhamdulillah masih ada bisnis yang lain. Anda mungkin modal Anda satu-satunya ini, yaudah saya bantu kerugiannya 100% saya sumbangkan. Boleh ini? Sedekah boleh, tetapi setelah terjadi dan tidak disyaratkan dari awal. Sama ini seperti yang tadi, seperti memberikan sedekah. Ini dijelaskan oleh Aifi dalam ayat syariah. Yang kasus Anda tidak boleh. Pengelola boleh menanggung kerugian itu setelah terjadi kerugian dan tidak disyaratkan dari awal. Cuma satu kasus itu boleh. Cuma satu. Kapan pengelola boleh menanggung kerugian? Setelah terjadi dan tidak disyaratkan dari awal. Ini betul sedekah dari dia. Dia umpamanya pengelola ini memiliki bisnis di 5 sektor. Salah satu sektornya menurut dia ini sangat menjanjikan, maka dia sampaikan kepada saudaranya, kalau kamu mau investasi di dana kamu disimpan di sini, perkembangannya cepat. Pertamanya bisa 50%, sekarang bisa 100%. Daripada di bank cuman kecil dan riba lagi. 7% riba. Ini 100% halal. Ya. Lalu kalau saya rugi, ya tanggung kerugiannya. Tapi lihatlah, pelajari dengan baik bisnis ini dengan baik. Ya. Saudaranya lalu investasi di sektor yang itu, di bagian yang itu. Qaddar Allah, ternyata di akhir tahun rugi. Yang sektor lain ada untung, ini rugi. Biasanya nggak pernah rugi, tapi kali ini karena qaddar Allah ingin menguji dia, rugi. Lalu saudaranya yang pengelola ini, ya udah, kerugian berapa? 50%, ada 1 miliar, berarti 500 juta. Saya masih ada keuntungan saya tahun ini 1 miliar. Ya, saya bantu Anda, saya hadiahkan 500 miliar kepada Anda. Ini, silakan ambil. Ini boleh? Cuma satu bentuk ini yang boleh mengganggu kerugian si pengelola setelah terjadi dan tidak disyaratkan dari awal, dan namanya sedekah. Jelas? Cukup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti jam 10 kita lanjutkan. Masih kasus yang sama, permodalan antara syar'i dan haram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.